Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini kebetulan saya ingin nge-review satu buah grinder nih. Mungkin kalian gak asing karena bentuknya juga dibuat seperti Mazer ya. Jadi ini di depan saya kasih lihat kepada ya. Jadi ini grindernya ya. Ini tipe yang umum lah, udah cukup lama juga. Ya ini tipe N900 versi otomatis ya. Jadi kenapa saya bilang tuh mirip Mazer itu ya karena ininya. Ya, display tampilan ini seperti Mazer ya, dan juga ini bodinya sudah pasti besi ya. Kalau udah gede, kalau plastik dia pasti bergetar ya. Jadi ini dibuat besi ya. Jadi untuk burnya juga dia sudah menggunakan 64 mm ya. Dan ini udah ada handle portafilter ya. Jadi kalian bisa langsung taruh ke gagang kopi kalian. Di sini ada tombol. Ya, di sini ada dua mode ya. Kalau kalian tidak mau menggunakan displaynya, kalian bisa menggunakan on off yang di sini, dan juga di sini adalah ada screen-nya ya. Kalian bisa lihat di sini untuk horsepower-nya di sini diberitahu juga ya. Untuk listriknya juga dia memakan 220 volt ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini mesin cukup kokoh dengan harga ekonomis juga. Berat bersih untuk grinder ini adalah sekitar 12 kg ya. Jadi ini warnanya juga bagus ya, dia bukan itemnya tuh bukan glossy, melainkan dia itemnya doff. Ya, entah kenapa saya paling suka kalau berhubungan dengan warna doff ya, dibanding glossy ya. Lebih kelihatan mahal ya menurut aku. Ya, nanti kita akan review. Dan juga ini udah ini ya, stepless ya. Ya, jadi kalau nggak ditekan ini dia nggak bakal bisa. Jadi settingan gilingan kalian nggak bakal bisa lari. Ya, ini harus ditekan ini. Ya banyak ya, jadi ini bisa difungsikan untuk espresso, untuk manual brew, semua udah pasti bisa. Nah, untuk membersihannya kalian juga bisa buka dari sini ya. Nih, kopi kan keluar nanti dari sini ya. Untuk membersihkannya juga cukup mudah, tinggal disikat aja atau kalian beli semprotan angin ya. Itu aja. Nanti kita akan review detailnya. Ini yang akan saya review. Jadi ini penampilannya untuk N900 otomatis ya. Kalau lihat sekilas ya, yang menyerupai Mazer itu ininya ya. Jadi dari awal saya lihat ini mirip, ininya mirip Mazer. Ya, jadi ini bodinya semua udah full besi dan jadi tebal dan kokoh. Ya, dan juga ini kupingnya ya udah kompatibel ya. Kamu bisa pakai yang portafilter 58. Ya, ini saya pakai porta mesin Gustino ya, atau Ferrati dan sebagainya. Dia masuk ya. Jadi udah pas, kalian cukup tinggalkan seperti ini. Ya, ini kalian kalau ingin menunggu, ini kan ada tombol ya, di sini ada tombol switch. Ya, di sini ya. Jadi kalian cukup taruh di sini, tekan deh. Ya, langsung dia otomatis kegiling. Jadi di sini ada dua mode. Kalau kalian tidak ingin memakai tombol yang ini, jadi kita gilingnya on demand. Jadi di sini ada tombolnya ya. Ada dua mode, ke depan dan juga ke belakang. Ini tombol screen-nya. Ya, di sini kapasitas hoppernya juga gede untuk 1,2 kg ya. Di sini juga stepless. Ya, ini ada besi, ini nggak bakal lari ya. Jadi kalau misalkan kita gilingnya di angka 0, dia tidak bakal lari ya, tidak bakal kabur. Ya, di sini listriknya colokannya udah 2. Ya, nanti kita akan tes burnya tuh kayak apa, nanti kita buka semua. Jadi ini saya ingin kasih lihat kalau ingin kita menyeting lebih halus atau lebih kasar, ini harus ditekan dulu. Ya, ini harus diputar. Kalau andai kan kita nggak pencet, dia nggak bakal bisa diputar ya. Dia ke lock ya. Ya, oke. Nah, jadi ini udah aku buka ya. Jadi saya putar ke arah ke kanan yang lebih kasar. Jadi ini burnya yang di bawaan untuk mesinnya ya. Jadi bahannya, materialnya itu udah steel ya. Ya, jadi ini udah tajam sekali. Jadi ukuran diameter yang digunakan untuk grinder ini adalah 64 mm ya. Jadi ini sepasang ya. Jadi dia konsepnya flatbed ya. Ini model dart untuk penguncinya. Ya, ini bahannya bagus sekali ya. Jadi dengan bahan steel ini dia tidak mudah tumpul. Ya, beda dengan grinder N600 atau coffee mill ya. Dia bahannya baja tok. Ini bajanya ada di chrome steel ya. Jadi ini kalian bisa lihat, ini ada magnetnya ya, pisaunya. Ya, ini tajam sekali. Kamu kalau kalian gini sih, kita gesek pakai jari, ini lumayan tajam ya, sakit juga sih ya.
Jadi ini yang bur yang digunakan. Nanti kita akan tes gilingnya. Nah, ini udah aku colok, kalian bisa lihat nih tampilannya. Jadi di sini ada untuk program ya. Ini untuk singlenya, kalian bisa lihat singlenya bawaan pabriknya tuh 10 detik. Untuk double-nya, ini kita lihat ya double-nya 10. Singlenya ternyata tuh 5 ya. Dan juga ini adalah untuk triple cup ya. Jadi dia triple cup-nya itu 30 second. Jadi kalian bisa setting, misalkan single, set. Ya, kita single, setting. Ya, jadi saya baru tes ya, untuk pengaturan settingnya tuh seperti ini. Kalian tekan setting dulu. Nah, ketika settingnya udah kedip-kedip, misalkan kita ingin rubah ke yang double dulu ya. Nah, ini baru bisa dipencet ya. Jadi harus tekan set dulu, baru kita tekan mau yang mana, single, double, atau triple. Nah, habis itu kita nambah deh ya. Jadi tahan, single. Nah, misalkan kita udah nambah, misalkan ya, jadi ini untuk ngatur berapa milidetiknya ya kalau minusnya. Nah, misalkan kita atur ke 14 deh ya. Kalau kalian udah cocok, tekan set lagi ya. Jadi dia sudah berubah ke 14 detik ya. Jadi cara settingnya juga sama untuk ngatur singlenya atau triple-nya. Jadi yang kalian lihat ya, jadi kalau mau program, saya ulangin lagi, tekan set terlebih dahulu. Ya, tekan set terlebih dahulu. Sorry. Ya, jadi cara programnya saya ulang sekali lagi, setting. Nah, hilang, single. Misalnya kita mau 8 detik, tekan setting lagi. Nah, ini udah ke program jadi 8 detik ya. Gitu ya. Set dulu. Single. Misalkan kita mau 8, tekan set. Oke, sekarang jadi 8 detik. Jadi begitu. Sekarang kita akan tes gilingnya. Oke, sekarang kita akan tes giling. Sekarang itu di nomor 0, sekian ya. Kita tes di 0 lewat dikit deh ya. Sekarang kita tes untuk gilingannya untuk yang espresso ya. Jadi ini di patokannya di angka warna ini, saya pakai di 0 lewat sedikit ya. Oke. Ya, kalau bisa lihat gilingannya konsisten ya, dia pakai flat burr ukuran 64 mm. Jadi bahannya juga ada steel ya, jadi bukan baja doang, udah dilapisi dengan steelnya. Ya, ini udah rata ya, nah, kalau kalian lihat. Ya, ini menurut aku sedikit kehalusan ya, karena dia meninggalkan jejak tuh, kayak bedak ya. Jadi kalau bisa, ya ini tergantung kebutuhan sih. Kalau kopi kalian mungkin agak gelap, berarti kalian harus pakai di agak kasar ya. Jadi tergantung karakter kopi kalian, gak menjadi patokan, kembali ke selera masing-masing. Ya, kalau kalian mau kalibrasi, tinggal ditekan, diputar aja ya, ada nomor-nomornya. Ya, seperti yang kalian lihat, dia gilingnya cepet ya, nggak lama. Karena dinamonya juga cukup besar. Ya. Dia ada ininya juga ya, pembatasnya. Nah, kalau kalian ini matikan. Kalau kalian mau pakai lagi ya, jangan lupa dimatikan. Dan juga ini apa? Ini tombol fuse ya. Kalau misalkan ada suatu saat listrik nggak stabil, ya misalkan putus dah, tapi dia nggak kena PCB-nya dulu ya. Dia nggak kena dinamonya dulu. Ini screen-nya di sini ya. Jadi begitu. Ini berat bersih dari grinder ini adalah 14 kg ya. Wattnya adalah 250 watt. Ya, ini dikasih lihat juga ya voltasenya ya. Jadi dia kesimpulan saya ya, untuk kelebihannya untuk grinder ini, menurut saya kalian hanya mengeluarkan uang cukup dikit ya. Maksudnya
masuk kantong lah. Kalian pengen cari grinder budget gede, bentuk nggak malu-maluin, keren, harganya hanya 4 jutaan di pasaran marketplace ya. Dan juga kalian dapat body solid dan juga mirip-mirip Mazer ya kan. Kalau kalian bandingkan dengan Mazer harganya udah bisa dapat berapa biji dari untuk grinder ini ya kan. Jadi ini menurut saya itu yang dari yang patut dipertimbangkan ya, karena selain sisi harga, kedua ya burnya tuh bagus. Kalian pakai bisa untuk daya waktu yang lama ya, karena bahannya bukan baja biasa. Dan juga untuk grinder seperti ini, kalian tidak perlu takut akan spare partnya ya. Spare partnya banyak di pasaran dan juga harganya itu nggak terlalu mahal. Ya tidak sama dengan pisau-pisau yang misalkan Mazer ya. Pisau itu kan agak lumayan ya spare partnya, ini pisaunya tidak segitu mahal. Ya, jadi cukup terjangkau lah. Selain untuk spare partnya juga ya, untuk fitur-fiturnya juga lumayan. Kalian bisa lihat nih, single cup, double cup, dan juga nih kalau kalian mau kurang dari double cup nih untuk 3 dosis, 3 cup ya. Jadi cukup fiturnya lumayan ya. Oke, dan juga kalian juga bisa dapat hoppernya juga hopper yang besar ya kan. Jadi itu menurut saya kelebihannya ya. Untuk minusnya menurut saya ya, ini meskipun kelihatan besar, saya nggak tahu Mazer ya. Ini bisa dibuka ya. Jadi kelihatan kopong banget. Tapi kenapa bisa dibuka gampang begini ya, kalian lihat, seperti yang kalian lihat ya. Ada sisi positifnya juga sih, mungkin pabrik membuat seperti ini karena ini bisa gampang. Suatu saat kalau kalian giling-giling ini kan pasti mampet nih, maksudnya kopi numpuk karena terlalu halus. Nah, kalian gampang bersihinnya. Jadi kelihatan kayak, sebenarnya minusnya aku ya, kok kayak kelihatan kayak ini loh, kelihatan jadi kayak kopong, jadi kelihatan kayak murah gitu menurut aku sih. Ya, itu minusnya aku. Sama ini ya. Sama minus menurut aku yang kedua ya, harusnya itu dia buat corong seperti ini loh. Ini kan N600 ada corong seperti ini ya, supaya kopi itu tidak loncat-loncat ya. Dia ini tidak ada tuh. Ini yang saya masih bingung kok kenapa mereka nggak buat seperti itu gitu loh. Ya kan, padahal nggak seberapa sih kan. Ada topi kayak gini, kalau kita giling, seperti yang kalian lihat tadi kan biji kopi ada loncat-loncat ya. Meskipun dibuat seperti ini sih, tapi kan kalau kita giling kan nggak mungkin kita kayak gini. Maksudnya nggak mungkin kita tutup. Ya kan, biji kan pasti numpuk, kita stok di atas kan. Kalau bisa sih ada tutupnya lebih baik menurut aku gitu. Ya sama ini kan warnanya putih bening ya. Biasanya kalau putih bening kayak begini, kalau kita pakai agak lama dia mulai menguning ya. Kalau bisa warnanya agak kecoklatan mungkin lebih bagus ya, karena jika kalian pakai lama dia nggak bakal menguning. Ini suatu saat aku yakin sih pasti menguning ya. Jadi begitu aja sih menurut aku minusnya. Untuk body sih solid, bukan kaleng-kaleng ya, kalian denger. Ya ini doang sih paling ya minusnya menurut aku tadi. Jadi ini opini saya ya, kalian boleh dengar masukan ataupun dengar masukan saya ataupun tidak ya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Jika kalian ingin mencari grinder yang dengan harga budget ya, ini boleh diperhitungkan ya, dengan harga yang terjangkau kalian dapat yang volumetric juga ya. Jadi begitu aja. Terima kasih sudah menonton.